Halo, Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Aku sekarang udah di kebun cabai lagi ya. Udah beberapa hari berturut-turut saya ke kebun cabai terus. Kemarin saya ngebahas tentang yang ada itu apa namanya, bo ya, yang saya tunjukkan di situ. Nah, yang sekarang karena tadi siang kita ngerjainnya belah mulsa plastiknya itu dibelah. Karena ini belum masih sekali panen. Tapi udah nggak ada kerjaan, jadinya kita ngerjain belah mulsa. Nah, aku di sini mau nunjukin ke teman-teman ini loh manfaatnya kalau tanah media tanamnya itu gembur, terus pemasangan mulsanya itu bagus dan benar. Kayak apa? Yaudah kita simak ya. Jadi teman-teman, karena ini cabenya masih mau dipanen sekali lagi, paipunya belum dicabut ya, tapi kita sudah mengerjakan pembukaan mulsa plastik teman-teman. Nah, jadi mulsa plastiknya ini karena udah kehabisan kerjaan, jadi kita beset, kita belah jadi kayak gini teman-teman, biar mudah nanti pada saat ngambil. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini media tanamnya, padahal ini udah hampir berapa bulan ya, dari akhir bulan 3 ya, bulan 4 sampai sekarang bulan 11. Tengok ya, gembur banget ya teman-teman, padahal sudah berbulan-bulan. Nah, ini bahkan pupuknya masih ada nih teman-teman, masih kelihatan. Ini dia pupuknya, nih kelihatan ya, ini dia pupuknya. Kalau digini kan iya keluar air. Pupuk di Jepang kayak gitu, keren. Jadi dia kayak gel, meresap air kayak gitu, menyimpan air. Nah, ini teman-teman, sudah dibelah seperti ini. Di baliknya basah ya, itu kalau kita lihat. Itu yaudah, kita tengok ke sebelah yang lain ya. Aku mau nunjukin yang kelihatan akarnya itu merambat ya. Karena di situ tadi sore baru kita buka, jadi kita mau lihat yang di situ yang masih fresh, oke? Oke, kita mau cari ke tempat yang baru dibuka ya, yang masih fresh ya, di daerah sini. Ini baru aja tadi sekitar jam 3 lewat, sekarang udah jam 4 ya. Di sini masih fresh banget, baru dibuka mulsa plastiknya. Terus kita mau lihat ke bawah ya, bagaimana kondisi perakaran dan tanahnya. Walaupun ini sudah berapa bulan ya teman-teman, kalau dari bulan 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 bulan sampai 9 bulanan kayak gitu teman-teman. Yaudah, kita lihat ya. Karena di bawah ini kondisinya gelap, jadi nanti gambarnya ada agak sedikit gelap, dimaklumi ya teman-teman. Yaudah, langsung aja ya. Aku mau langsung delep. Wah, gelap banget. Aduh. Udah mulai remang-remang ya. Yaudah, tak ganti ya pakai kamera belakang ya, kita ngobrol-ngobrolnya. Oke teman-teman, ini dia, kita sudah posisinya sudah ada di bawah ya. Coba teman-teman lihat ini kondisinya. Perakarannya udah nyebar banget ya teman-teman, tengok ini. Perakarannya bagus banget ya. Coba kita lihat. Ini akar-akar lembut semua teman-teman. Jadi inilah akar-akar yang menyerap segala nutrisi yang ada di bedengan ini teman-teman. Jadi ini bedengan dengan pemasangan yang seperti ini. Pinggirnya ditimbun kayak gini ya teman-teman. Ini supaya tidak keluar masuk angin ya. Terus uap panas juga tidak menghilangkan kandungan air tanah yang ada di bedengan yang sudah terbentuk ya teman-teman. Sehingga teman-teman, pupuk yang sudah dicampur aduk ke dalam tanah ini yang sudah tergiling, itu bisa diserap habis oleh tanaman cabenya ini ya teman-teman. Nah, ini kan jarak tanamnya ini deket banget teman-teman. Ini cuma 2 kilan saya, 1, 2 ya. Ini sekitar 40 sampai 50 cm jarak tanamnya. Ini bisa kita lihat. Aduh, kok blur ya. Kalau kondisinya kayak gini teman-teman, ini pupuk yang kita masukkan, kita suplai ke dalam media ini bisa maksimal diserap ya. Jadi seluruh dari ujung sana, pinggir sana sampai ujung sini itu bisa diserap oleh tanaman ya. Karena kan ini ya benar-benar gembur, terus pupuknya merata, teradon, kemudian kelembabannya terjaga. Nah, itu sebenarnya kuncinya kok cabai di Jepang itu keren nih ya, subur ke punya bos saya ini. Ini kalau kita tengok sampai bawah-bawah sini teman-teman, coba
bongkar ya. Nah ini kan pinggir bedengannya nih teman-teman. Sorry ya kalau agak ngeblur. Nah ini tuh. Nah ini ya teman-teman, kalau kita buka perakarannya masih bagus banget, masih putih, muda banget, masih apa, bulu-bulu akarnya itu masih kelihatan sekali ya, itu ya. Bisa kita lihat ya kalau didekatkan ini. Nah inilah teman-teman yang menyerap nutrisi. Jadi apa namanya, fungsi mulsanya ini benar-benar apa namanya, dapat gitu ya dari fungsi dibuatnya mulsa ini. Nah kayak gini teman-teman. Nah untuk teman-teman yang di Indonesia yang mau nyoba, nanti tak kasih cerita-ceritanya ya. Yuk aku ke atas dulu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Di bawah gelap ya, maklum teman-teman, sekarang udah maghrib ya. Tadi karena apa ya, memang niatan banget ke sini mau ngekonten terus berbagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, petani cabai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Indonesia mau nanam cabai, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, tanahnya itu kalau bisa benar-benar gembur ya teman-teman. Yang pertama, lahan atau ladang yang mau ditanam cabai itu irigasinya, pengairannya itu kalau bisa ditata dulu biar nggak tergenang ya. Karena kalau tergenang itu jelek banget teman-teman. Dulu di sana itu, yang di bagian tengah sana itu pernah ada yang tergenang, cuma nggak lama sih tergenang kayak gitu, tapi langsung kuning teman-teman. Jadi kan apa namanya, itu bisa menurunkan produktivitas ya kalau udah ada hambatan kayak gitu. Setelah apa namanya, untuk sirkulasi parit, untuk airnya ini sudah oke, nanti tanahnya kalau bisa pada saat bikin bedengan itu gembur, benar-benar gembur ya. Tapi ya saya bisa memaklumi kalau di Indonesia yang belum bisa segembur seperti di Jepang, saya bisa memaklumi karena di tempat kita masih banyak petani-petani yang terbatas ya, keterbatasan ya, banyak keterbatasan baik alat maupun biaya ya. Tapi kalau bisa ya benar-benar digemburkan ya, dimaksimalkan. Ya mungkin teman-teman bisa melalui Gapoktan ya, menyewa traktor roda 2-nya kah gitu kan, barangkali di Gapoktannya ada kayak gitu. Setelah tanahnya gembur, pupuknya kalau di Jepang ini ya yang saya tahu dia pakai SP36 lah, kalau di Indonesia SP apa fosfat gitu, terus kapurnya jangan lupa, kemudian NPK, terus kayak apa namanya, apalagi ya kemarin itu sih bos aku ini ada kayak ngasih pupuk apa ya, kayak pasir gitu, tapi aku nggak tahu itu apa. Aku pernah di Indonesia nemu, tapi itu kayak boron kayak gitu teman-teman, tapi nggak tahu kalau di sini itu apa, nggak tahu saya. Tapi yang pasti itu pupuk kandang yang sudah mateng ya, sudah matang itu kalau di sini tuh granular bentuknya pupuk kandangnya, jadi merengkel kayak gitu. Kemudian NPK, terus SP, terus kapur itu jangan lupa. Nah itu kalau bisa tergaul merata ya di bedengannya, supaya pada saat pertumbuhan nanti itu maksimal gitu ya, bisa diserap. Kan akar itu kan menyebar gitu ya, bukannya di satu titik ya teman-teman. Soalnya sepengalaman saya di Indonesia, kayak orang tua saya itu nanam cabai itu kalau misalnya ngasih pupuk dasar itu kan istilahnya bedengan itu tuh dipiak, dibuka apa namanya, kiri kanan itu tengahnya itu ada kayak masih parit gitu kan. Nah pupuknya itu ditaruh di tengah kayak gitu baru ditutup. Nah itu kan di tempat kita yang namanya juga keterbatasan ya teman-teman. Nah kalau bisa setelah nonton ini video ini teman-teman di apa namanya, lebih digemburkan lagi ya, biar merata, mengadon, teraduk merata gitu ya. Jadi penyebaran akarnya itu bisa lebar, serapan nutrisinya itu enggak cuma di satu titik, pertumbuhannya bisa ngangkat kayak gitu mudah-mudahan. Nah kalau misalnya teman-teman di Indonesia biasanya itu tuh ada yang terkendala atau punya pertanyaan masalah penyakit pate ya, antraknosa, geminivirus gitu ya. Saya punya sedikit saran nih teman-teman. Barangkali ini bisa dicoba gitu ya, nggak ada salahnya. Karena di Indonesia itu penanaman cabai itu sudah berangsur-angsur berulang kali ya, di lahannya di situ-situ aja gitu kan. Jadi hama ya iya gitu kan, kayak telur-telur ular, terus penyakit kayak entah Gemini, entah pate itu tuh bisa jadi memiliki inang di lahan kita itu. Kalau Gemini mungkin kayak
di apa namanya nempel di tanaman inang lain gitu. Kalau misalnya pate ini kan sejenis fungi ya, jamur ya, mungkin dia apa namanya tidur di kebun kita. Itu apa sih bahasa kerennya tuh kalau tidur tuh? Nah itu alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mau nyoba nih ya, ini saya sih cuma spekulasi teman-teman, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau nyoba. Itu pestisida untuk pate itu misalnya kayak antrakol dan lain-lainnya itulah teman-teman pestisida itu yang untuk pate, untuk khasiatnya untuk mengobati antraknosa, itu coba boleh tuh disemprotkan ke tanahnya, jangan ke tanamannya. Ke tanamannya oke nanti, tapi tanahnya juga disemprot. Barangkali di situ kan misalnya kalau misalnya jamur itu masih ada di dalam tanah, pada saat kita semprot dia bisa ditekan gitu. Karena apa? Di Indonesia pada saat hujan itu misalnya panas terus kena hujan menguap. Nah, biasanya itu tuh segala bentuk macam penyakit kan ikut menguap dengan uap apa namanya? Uap dingin panasnya itu tadi, dan bisa menempel ke buah misalnya kayak gitu ya, buah-buah cabai. Nah, kita mencoba itu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau berani coba, silahkan dicoba. Barangkali itu bisa membantu. Tapi tidak kalah pentingnya rotasi tanam itu tidak kalah penting rotasi tanaman itu tidak kalah penting, perannya itu sangat penting banget ya. Rotasi tanaman yang bagus, jangan misalnya cabai habis cabai lagi ya, kalau bisa sih ya kayak sayur-sayuran dulu gitu ya. Misalnya udah tanaman perdu ya, yang besoknya jangan perdu lagi. Misalnya udah cabai jangan terong. Mbuh kacang, mbuh timun yang merambat kayak gitu, opo sawi, jagung gitu. Setelah beberapa masa baru ditanami cabai lagi, nggak apa-apa. Kalau di Jepang ini bos saya itu satu kebun kayak gini nih bisa 3-4 tahun nggak dipakai lagi kalau udah dipakai sekali kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Nah udah aku tunjukin kan tadi apa namanya yang udah dipiak marucinya, mulsa plastiknya. Jadi ini sudah dibelah semua. Nah bagus ya teman-teman. Ini teman-teman besok masih mau panen sekali karena masih ada kardusnya di rumah, itu ada sekitar 40 lembar yang ukuran 5 kilo. Jadinya ini nanti mau dirampet, dihabiskan metiknya. Habis ini didadal-dudal, lepaskan tali, terus pipa, kemudian dicabut, mulsanya diangkat juga kayak gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung saya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Dan ini untuk teman-teman yang komen di video saya, terima kasih banyak udah memberikan masukan, support dan lain sebagainya. Tapi saya minta maaf banget kalau misalnya saya telat membalas atau ada komen dari teman-teman yang belum terbalas ya teman-teman. Maklum teman-teman, saya di sini juga punya aktivitas lain ya, selain ngebikin konten terus ngurusin channel YouTube. Ada kegiatan wajib juga ya, setiap harinya kayak kerja, pulang kerja ya harus istirahat juga, beres-beres rumah gitu kan, persiapan pribadi gitu ya. Jadi minta maaf ya teman-teman kalau ada yang belum ke balas satu persatu. Maklum teman-teman, banyak banget yang komen, jadinya aduh kadang nengok komennya itu mumet banget ya. Karena saking banyaknya. Jadi kadang-kadang di video-video terbaru yang saya pasti bales, di video terbaru yang paling cepet itu tak bales. Kadang-kadang kalau yang saya udah mulai melakukan aktivitas lain ya jadinya nggak kebales kan, udah berangsur udah numpuk 2-3 hari udah kebanyakan wes mumet. Jadi gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalnya ini sudah dicabut pipanya, kemudian udah dicabut cabenya, tak bikinkan lagi videonya ya teman-teman. Nah untuk teman-teman petani di Indonesia, semangat ya, yang mau nanam cabai semangat, mudah-mudahan hasilnya atau nanti cabenya yang mau ditanam bisa bagus. Coba ya sekali lagi ya, tanahnya wajib gembur, pupuknya SP36, kapur, NPK oke. Kalau pakai pupuk kandang harus yang mateng ya. Karena kalau yang mentah bisa memicu penyakit ya kayak jamur. Udah kayak gitu ya teman-teman. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.